Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kami akan melanjutkan pembahasan latihan TOEFL structure di nomor 6 sampai 10. Nah, untuk soal yang nomor 6 seperti ini. Ada the flexibility of film allows the artist titik-titik. Nah, kita identifikasi ada liti-liti. Ini artinya dia sebagai noun, teman-teman. Apalagi diapit sama ini ya, the sama of. Pasti di tengah-tengahnya adalah noun atau non phrase. Kemudian filmnya juga dia bertindak sebagai noun. Nah, allows ini dia sebagai verb. Ini flexibility-nya sebagai noun, bertindak sebagai subjek, begitu. Nah, karena di sini nggak ada tambahan s, artinya dia tunggal, maka verbnya harus tambahan s, begitu ya. Nah, ini sangat berguna untuk di bagian written expression nanti. Oke, terus objeknya ini mengizinkan siapa yang di sini dia sebagai objek. Terus titik-titik. Nah, unbridled ini dia sebagai adjektif karena di sini ada ion-ion, itu tanda noun, begitu ya. Nah, ion-ion tanda noun. Jadi teman-teman nggak perlu menghafal artinya apa, tetapi kalau misal biasanya ada ion-ion begitu, itu indikasi dia noun. Nah, terus di sini kan sudah ada satu subjek dan satu verb. Nah, artinya kalimat sudah berpola lengkap. Subjek verbnya udah lengkap. Nah, kalau misal kita lihat di opsi yang C, itu kan dia verb ya. Di sini ada is, verb auxiliary begitu. Di sini ada main verbnya atau ini berarti nanti double verb dia. Jadi satu subjek, dua verb tanpa conjunction, jelas nggak bisa. Begitu juga yang D. Yang D dia bring dari verb bring begitu tambahan s, maka ini indikasi verb juga. Makanya D nggak boleh. Nah, antara A sama B. Nah, di sini ada kata-kata allows. Biasanya kalau misal mengizinkan, allows itu kan mengizinkan. Mengizinkan untuk apa? Makanya harus yang dipilih yang ada to-nya. To bring. Mengizinkan artis untuk membawa itu ya. Jadi yang A begitu. Oke. Lanjut yang nomor 7. Traditionally, titik-titik in New Zealand. Oke, di kalimat ini belum ada subjek sama verb. Nah, berarti apa yang dibutuhkan? Ini butuh subjek plus verbnya. Apakah dia butuh conjunction? Jawabannya belum tentu. Kalau misal kita cuman butuhnya subjek verb, maka conjunction nggak dibutuhin. Berarti untuk yang A sama ini kan when itu kan conjunction ya. Jadi ini nggak dibutuhkan begitu ya. Karena cuman verbnya satu aja. Jadi untuk yang A sama B jelas salah. Terus yang C ini ada verb di sini. Ini sebagai verb, terus switchhider-nya dia sebagai subjeknya. Nah, di sini juga switchhider sebagai subjek, is served ini sebagai verb. Nah, teman-teman diingat kalau misal susunan kalimat itu verb dulu atau subjek dulu. Kan subjek dulu baru verb begitu ya. Itu kalau normal. Ini berarti jawabannya yang D. Begitu. Untuk yang nomor 7. Lanjut nomor 8. Typical of the grassland dwellers of the continent titik-titik. Nah, kita identifikasi. Di sini ada typical, dia sebagai noun karena setelahnya adalah of begitu ya. Sebelum
sebelum preposisi pasti dia noun. Begitu. Oke, yang dibutuhin apa? Di sini sudah ada subjek, yaitu typical ini. Dia bertindak sebagai subjek. Sementara untuk verbnya kita belum nemu ya. Maka di sini verb itu sangat dibutuhkan. Berarti butuh subjek atau enggak? Jawabannya enggak. Karena udah ada. Kalau di sini kita tambahi subjek, ini subjek ini, dan ini verb. Berarti nanti double subjek, enggak boleh. Terus yang A juga sama, ini subjek, is-nya. Kok is, it-nya subjek, is-nya verb. Nah, ini double subjek juga, maka yang A enggak boleh. Sementara yang C, ini verb, terus yang ini penjelasnya begitu ya, ini noun-nya. Kan setelah verb is, mr itu bisa diikuti dengan ana, begitu ya. Adjective, noun, atau adverb. Nah, berarti ini boleh. Nah, kalau yang D bagaimana? Yang D itu adalah rangkaian noun tanpa ada verb. Maka ini nggak boleh, karena dalam suatu kalimat harus ada verbnya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang C. Lanjut nomor 9. Lilian di World, public health nurse and titik-titik. Ada koma lagi. Oke. Nah, ada 2 koma berarti dia pola apositif. Begitu ya. Tanda pola apositif di depannya itu subjek atau noun bertindak sebagai subjek. Terus setelah koma kedua itu dia sebagai verbnya. Nah, biasanya di tengah-tengahnya dia rangkaian noun phrase atau noun. Nah, di sini panjang ini dia sebagai noun. Ada penghubung n. Ini kan menjelaskan suatu profesi, begitu ya. Nah, maka di sini harus sama sebetulnya. Nah, kalau yang C dulu, ini yang paling menonjol. Kita nggak butuh who ya. Jadi ini keliru. Kita cuma butuh noun aja biar setara. Nah, yang noun itu mana? Ya, yang jelas yang B ini ya. Nurse sama reformer tambahan er menunjukkan dia suatu semacam profesi begitu ya. Orangnya gitu. Jadi yang benar adalah yang B. Oke. Lanjut nomor 10 terakhir. Nah, ini sama pola positif, ada koma di sini dan koma di belakang. Ingat yang depan dia sebagai subjek, setelah koma kedua dia sebagai verb. Spreadnya dia verb 3, ini in-nya preposisi, aus dia tandanya adjektif, mouns-nya dia noun. Oke, algae dia membunuh noun. Terus titik-titik harming fish or aquatic invertebrates. Oke, kalau kita pilih yang A, dia ini sebagai verb, padahal sudah ada verb di depan ini kills, jadi tidak boleh, jadi double ya. Terus ini juga but does no harming, kurang tepat teman-teman. Nah, antara yang C sama yang D, kalau teman-teman bingung, kita boleh coba artikan begitu. Copper sulfate terus membunuh algae, titik-titik membahayakan ikan, gitu ya. Berarti kan yang jelas ya yang ini, tanpa membahayakan ikan. Bukan yang C, kalau yang C kecuali membahayakan ikan begitu. Ini kurang tepat secara mini, begitu ya. Nah, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.